Ya, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa penyusunan rencana dan juga program di tahun depan termasuk RAPBN 2021 ini harus tetap dengan mewaspadai resiko ketidakpastian ekonomi global. Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia dinilai menjadi salah satu negara dengan pemulihan ekonomi tercepat di dunia setelah Tiongkok. Namun seiring dengan ekonomi global yang berkembang dengan sangat dinamis, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar APBN 2021 dirancang dengan mengantisipasi risiko ketidakpastian dunia. Postur RAPBN harus dikalkulasi dengan cermat dan hati-hati, di mana angkanya harus optimistis namun tetap realistis. Kita tetap harus waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua, second wave, dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021. Yang kedua, angka-angka indikator ekonomi makro harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, harus optimis, tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini. Pemerintah memutuskan untuk memperlebar ruang defisit pada RAPBN 2021 menjadi 5,2% PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada 4 program besar di 2021, yaitu ketahanan pangan, dukungan kepada sektor industri melalui pusat-pusat kawasan industri, pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika untuk meningkatkan kemampuan produktivitas belanja negara, serta pendidikan dan kesehatan. 2021 yang sudah disepakati dalam pagu indikatif dengan DPR dengan defisit sebesar 4,15% dari PDB, itu perlu untuk diperlebar, mengingat ketidakpastian yang sangat tinggi. Ketidakpastiannya ada dalam hal apa? Satu, mengenai kecepatan dan kemungkinan penanganan COVID secara keseluruhan dari seluruh dunia, yaitu bagaimana pengendalian COVID. Apakah betul-betul bisa terkendali, menjadi mendatar atau menurun, dan kemudian munculnya vaksin untuk COVID ini. Ini akan sangat menentukan langkah dan pola pemulihan tahun 2021. Selain postur RAPBN, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar belanja pemerintah lebih dioptimalkan. Ini krusial untuk mengungkit perekonomian serta meningkatkan kontribusi APBN ke PDB yang saat ini baru 14,5%. Tim Liputan, Berita 1. Ya, di tengah pandemi yang masih belum juga usai saat ini, pidato Presiden terutama nota keuangan di sidang tahunan MPR yang tahun ini akan digelar rencananya pada tanggal 14 Agustus ini menjadi sorotan tersendiri. Dan ini adalah pertama kalinya pemirsa pemerintah menyusun rancangan APBN di tengah adanya wabah atau pandemi, salah satunya adalah ini COVID-19. Nah, bagaimana strategi menyusun RAPBN yang ideal di tengah perang kita melawan pandemi saat ini? Kita akan membahasnya bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dan juga ada Ekonom Universitas Gadjah Mada serta KOR Indonesia, Ahmad Akbar Susamto, yang telah tersambung bersama kami melalui telekonferensi. Saya akan sapa kedua narasumber saya, Mas Febrio Kacaribu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Apa kabar Mbak Popi? Alhamdulillah baik Mas Febrio. Dan juga Mas Akbar, Ekonom KOR Indonesia. Terima kasih untuk waktunya bersama kami. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya langsung saja. Mungkin saya ke Mas Febrio dulu. Ini adalah suatu keadaan extraordinary. Pertama kalinya merancang RAPBN di tengah kondisi pandemi. Mas Feb, tadi ada dua yang menjadi poin yang saya catat dari keterangan Bu Sri Mulyani adalah ketidakpastian globalnya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kecepatan pengendalian COVID-19 dan yang kedua adalah penemuan vaksin. Tapi apa dasar pertimbangannya dalam menyusun RAPBN 2021 ini? Ya, itu yang menjadi faktor utama sebenarnya. Krisis kita ini kan sudah berkali-kali kita jelaskan dan saya pikir masyarakat juga sudah mengerti bahwa ini bukan krisis yang biasa
terjadi seperti krisis-krisis sebelumnya di segala belahan dunia gitu ya. Pada saat ini kita memang bergerak di tengah ketidakpastian yang belum berhenti dan belum jelas kapan berhentinya ini ketidakpastiannya. Nah, di tengah ketidakpastian inilah memang menjadi tantangan yang belum pernah kita hadapi sebelumnya sebagai pemerintah menyusun APBN di tengah ketidakpastian yang sebesar ini. Nah, tapi walaupun demikian ya memang harus kita punya perencanaan bagaimana caranya kita menghitungnya ya semuanya kita lihat dari apa yang sudah terjadi, lalu bagaimana reaksi dari sektor usaha, masyarakat dalam 2 kuartal terakhir, lalu kira-kira bagaimana kita bisa menghadapi 2 kuartal berikutnya untuk 2020, dan dari situ kita memang bisa melihat bahwa 2021 belum akan sangat berbeda dengan 2020 dalam konteks ketidakpastian itu. Nah, dalam konteks inilah memang akhirnya kita harus melakukan perencanaan itu memang harus ekstra hati-hati. Dalam ekstra hati-hati ini kita memang siap dengan beberapa senario gitu ya, tapi kemudian kita harus tampilkan juga senario yang kita sodorkan ke DPR, lalu sebenarnya kita bekerja sama dengan DPR kalau dalam membuat budget. Dan pada saat itulah misalnya dalam siklus yang biasa ini kita masuk ke siklus biasa untuk mengurus yang namanya APBN ini bekerja sama dengan DPR. Nah, siklus biasanya itu adalah memang kita menyiapkan yang namanya kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, dari situlah kemudian itu dokumen yang disusun oleh pemerintah, oleh Kementerian Keuangan, BKF ada di sana. Lalu kita presentasi ke DPR. DPR kemudian merespon dan bekerja sama dengan kita. Lalu disepakatilah beberapa kerangka kebijakan ekonomi makro tersebut. Dan ini menariknya justru DPR-nya tahun ini itu sangat juga mengerti ketidakpastian itu. Jadi pemerintah memang tidak sendiri dalam menghadapi ketidakpastian ini. DPR pun yang sangat menurut saya adalah mengesankan adalah DPR bersama-sama dengan pemerintah. Kemudian menariknya adalah tadi Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan usulan awal pemerintah yang dibuat di bulan April waktu itu ketika kita menyusun yang namanya kerangka ekonomi makro itu defisitnya sebenarnya 4,15. Tapi kemudian dengan pembahasan dengan teman-teman di DPR, Bapak Ibu anggota DPR, kemudian kita bersama-sama menyepakati bahwa itu tidak cukup. Bahwa kita masih akan menghadapi ketidakpastian yang cukup besar. Yang tadinya kita tidak antisipasi ketika kita membuat kerangka ekonomi makro itu di bulan April. Ketika kita membahasnya di bulan Juni dan Juli kemarin dengan teman-teman Bapak Ibu di DPR, kemudian secara bersama kita melihat masalah ini lebih besar daripada yang kita antisipasi sebelumnya. Nah, akhirnya defisitnya pun diusulkan oleh DPR untuk kita perlebar. Nah, pemerintah menerima masukan itu, kita pertimbangkan dalam-dalam dan kita melihat hal yang sama. Lalu ketika kita sodorkan ke Pak Presiden kemudian menyetujui bahwa defisit itu lebih besar daripada yang kita usulkan. Nah, inilah bentuk bagaimana semua komponen bangsa. Jadi bukan hanya Kementerian Keuangan, bukan hanya BKF gitu ya, tapi semua tampaknya juga melihat ketidakpastian yang besar ini, sehingga dengan leadership dari Pak Presiden kita memang bersama-sama menyetujui bahwa ini kita perlukan defisit yang lebih besar. Kenapa? Karena memang ketidakpastian di perekonomian itu masih sangat besar. Apa dampak ketidakpastian ini? Kita melihat di 2020 tingkat kemiskinan bisa naik, tingkat pengangguran jelas naik. Disitulah perannya kebijakan fiskal ketika aktivitas ekonomi benar-benar berhenti yang disebabkan oleh ketidakpastian yang sangat besar ini, fiskal harus hadir. Nah, disitulah kemudian pemerintah harus menyiapkan posturnya sedemikian rupa bahwa bantuan untuk masyarakat miskin harus tetap ada, tidak boleh turun, bahkan kalau bisa tetap naik gitu ya. Lalu bantuan untuk UMKM harus tetap kuat, dipastikan dari tahun 2020 itu berjalan dengan baik, 2021 harus tetap dilanjutkan juga. Oke. Lalu kita hitung semuanya. Nah, itulah kemudian akhirnya kita juga harus siap-siap dengan ketidakpastian tambahan. Itulah kemudian defisitnya diperlebar. Tapi dengan diperlebar itu tetap lebih rendah daripada di 2020. Kalau 2020 itu 6,34, di 2021 tetap dalam konteks disiplin fiskal kita harus turun defisitnya walaupun pengeluarnya tidak turun.
Oke, baik. Jadi sudah di-talk bahwa defisit ini akan diperlebar menjadi 5,2%, begitu ya Mas Febrio? Oke, baik. Saya ke Mas Akbar. Mas Akbar, menurut Anda apa yang perlu dicermati untuk menyusun sebuah RAPBN di tengah kondisi pandemi? Ya, pertama begini ya, saya sepakat hari dengan yang disampaikan oleh Pak Febrio Kacaribu ya, bahwa tahun 2021 itu masih akan diliputi banyak ketidakpastian. Dan karena itu menurut saya, kita perlu perlu punya sense of crisis terhadap ketidakpastian itu, sense of uncertainty. Apa maksud saya? Jadi begini, kalau kita lihat dalam beberapa hari ini, dan tadi juga sempat ditayangkan dalam berita bahwa pemerintah itu menyebutkan ada 4 prioritas belanja pemerintah pada tahun 2020. Dan sayang sekali menurut saya ada yang janggal menurut saya di dalam prioritas itu, gitu ya. Agar kita bisa menunjukkan sense of crisis tadi. Jadi kita tahu bahwa krisis ini sumber utamanya adalah pandemi COVID-19, isu kesehatan. Tapi kemudian yang menarik bahwa isu kesehatan itu justru nomor 4, gitu ya, ketika kita bicara pada konteks prioritas. Tadi disebutkan bahwa prioritas nomor 1 itu adalah ketahanan pangan, prioritas nomor 2 adalah pembangunan kawasan industri, prioritas nomor 3 adalah konektivitas. Tapi kemudian isu kesehatan malah nomor 4. Gitu. Nah, saya tidak tahu kenapa kok isu kesehatan nomor 4, tapi saya berharap bahwa penempatan itu pada nomor 4 itu hanyalah sekadar spontan, gitu, semacam penyampaian lisan yang spontan. Anda berasumsi seperti itu ya? Ya, saya berharap bahwa begitu, gitu, karena saya khawatir kalau itu adalah sesuatu yang resmi yang kemudian mewarnai seluruh dokumen RAPBN kita, maka ada kekeliruan di sana. Bagi saya, isu pertama kita adalah ketidakpastian, dan sumber ketidakpastian utama itu adalah dari isu kesehatan, yaitu pandemi COVID-19, dan itulah yang harus kita selesaikan pertama. Gitu. Maka saya berharap bahwa ini hanya soal penjelasan lisan Bu Menteri saja yang itu disampaikan lisan, beliau spontan itu disebutkan nomor 4. Gitu. Okay. Nah, kalau saya baca dari dokumen resminya BKF misalnya, di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, sebenarnya penekanan tentang pandemi COVID-19 itu sudah sangat terasa di awal-awal. Meskipun kalau dilihat di bab-bab yang belakang itu nggak terasa antara hubungan antara apa yang disampaikan di awal dengan pandemi COVID-19 dengan apa langkah-langkah berikutnya. Gitu. Nah, tapi kalau ya jelas gitu deh, saya kira bahwa saya berharap ya pemerintah menempatkan penanganan terhadap pandemi COVID-19 ini sebagai prioritas pertama. Gitu ya. Tentu saja kita perlu diskusi tentang apa sebenarnya implikasi dari penyebutan prioritas itu. Gitu. Apakah itu implikasinya dengan anggaran, apakah itu implikasinya dengan yang lain-lain. Tapi bagi saya, ketika dia disebutkan sebagai nomor 4, itu menunjukkan sense of crisis yang kurang terhadap ketidakpastian tadi. Oke, baik. Mas Febrio, saya ingin tanggapan Anda soal ini. Apakah memang isu kesehatan ini ditaruh di nomor 4 karena memang kurangnya sense of crisis dari pemerintah? Kemudian bagaimana dengan serapan yang ada? Sampai sejauh ini seperti apa perkembangannya? Ini kembali ke diskusi klasik yang menurut saya sebenarnya nggak perlu kita pertentangkan antara mana duluan, kesehatan dulu atau ekonomi dulu atau kesehatan. Kita nggak punya pilihan, dua-duanya harus jalan. Ini bukan pilihan yang bisa satu duluan baru kemudian nomor 2-nya siapa, enggak. Ini semuanya terutama dalam konteks kesehatan dan pemulihan ekonomi itu memang harus berjalan bersama-sama. Pemulihan ekonomi tidak ada kalau tanpa terjadinya pemulihan di sektor kesehatannya. Kalau misal COVID-nya terjadi second wave, tidak ada pemulihan ekonomi, tidak mungkin kita bisa bergerak. Juga dalam hal yang sama kita harus juga menyadari bahwa ekonomi tidak akan bergerak kalau kita kemudian fokus hanya di kesehatan saja. Jadi ini bukan masalah pilihan antara satu versus yang lain, ini harus dua-duanya memang harus ada. Nah, inilah yang memang selalu kita kedepankan. Saat ini pun anggaran itu nggak pernah jadi masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana implementasinya di lapangan. Bagaimana masyarakat itu bisa diajari bersama-sama menyadari bahwa kita harus disiplin, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, work from home, work from office, semuanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang harus disiplin. Nah, ini yang menurut kami juga bukan sesuatu yang bisa kita buat dalam sequential. Ini semuanya harus berjalan bersama. Di 2021 strategi yang sama juga kita lakukan. Untuk 2021 misalnya, untuk penanganan COVID-19-nya
justru anggaran untuk sosialisasi itu yang akan kelihatan cukup besar. Mulai dari akhir 2020 ini saja kita sudah melihat bahwa yang anggaran untuk kesehatan itu tidak akan semua terpakai. Nah, kemudian disiapkan bagaimana program yang lebih efektif dalam konteks kesehatan ini. Nah, contoh yang akan cukup jelas terlihat itu menjelang bulan ini lalu sampai akhir tahun itu adalah program sosialisasi bagaimana cara hidup yang lebih disiplin dalam menghadapi COVID-19 ini. Sudah pasti kita nggak mungkin bisa kembali ke kehidupan normal dulu sebelum vaksinnya ketemu dan vaksinnya juga harus efektif. Itu di 2020. Untuk 2021 sudah disiapkan juga dana untuk vaksin. Saat ini kan sudah ada clinical trial. Nah, clinical trial ini harapannya juga bukan satu-satunya. Ini ada beberapa kandidat untuk vaksin yang sedang disiapkan. Nah, pemerintah siapkan itu dananya untuk produksi massal dari vaksin ini. Nah, inilah bentuk bahwa lagi-lagi kita nggak bisa memilih mana duluan, kesehatan duluan atau ekonomi duluan. Dua-duanya harus jalan. Baik, Mas Febrio, maaf saya potong sedikit. Jadi tadi ini menarik ketika Anda bilang ada dana vaksin yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk 2021. Kira-kira ini anggarannya memang dialokasikan secara khusus atau bagaimana? Kemudian juga rencana skenario RAPBN-nya seperti apa? Itu anggarannya itu sedang difinalisasi. Bisa mulai dari asumsi berapa produksinya, karena sebenarnya produksinya ini pun kita belum tahu akan sebesar apa. Saat ini kan masih jauh. Ini memang masyarakat dan pemerintah juga harus menyadari bersama-sama bahwa kita dihadapkan pada kenyataan ketidakpastian. Bahkan dalam vaksin ini ketidakpastian masih sangat tinggi juga. Jadi kita juga harus melihat clinical trial yang sedang jalan di Bandung misalnya. Hasilnya nanti akan seperti apa, ya kita berdoa semoga itu jalannya dengan baik dan menghasilkan kandidat vaksin yang kemudian siap untuk diproduksi secara massal. Ketika diproduksi secara massal pun, apakah mungkin langsung 200 juta dosis? Belum tentu juga. Karena kita akan menghadapi segala macam ketidakpastian itu, tapi yang jelas dananya tidak akan kita tutup-tutupi, kita nggak akan terbatas, malah dananya ini disiapkan kebutuhannya berapa. Baik. Bahkan kalau dengar misalnya, kalau nanti ada vaksinnya, kemungkinan besar tidak akan cukup 1 dosis untuk per orang. Maka harus disiapkan sekian triliun rupiah. Itu dananya siap, dan dananya itu nggak kurang. Dananya itu sekitar 20-30 triliun juga akan tetap disiapkan. Tapi ini memang banyak sekali ketidakpastiannya. Jadi memang kita tidak bisa mengatakan bahwa ini pasti nanti akan ada vaksin kuartal 1. Kita berdoa semoga clinical trial-nya berjalan dengan baik, lalu kemudian nanti bisa di mass production. Mass production-nya juga kita harapkan benar-benar bisa berjalan dengan lancar. Dan ini lagi nih, mohon maaf, ini memang kita harus tone down segala ekspektasi kita ya. Vaksin dalam sejarah peradaban manusia, best practice-nya itu 7 tahun sampai 8 tahun baru ketemu vaksin yang efektif. Nah, kita seluruh umat manusia sedang berusaha untuk berprestasi besar di mana kita akan produksi ini dalam 18 bulan. Nah, inilah saya pikir pemerintah, kita bersama-sama dengan semua kelompok masyarakat, kalangan, semua harus bisa juga melihat ketidakpastian itu dalam konteks apa adanya. Tapi pemerintah harus siap dengan budgetnya, dengan fiskalnya harus siap. Oke, baik. Mas Akbar, dalam menunggu kepastian vaksin ini kan ada 2 tadi, soal kecepatan pengendalian COVID-19, kemudian juga ada isu soal bagaimana kita menemukan vaksin yang tentu saja uncertainty begitu kondisinya. Apa masukan Anda untuk kondisi RAPBN di tengah pandemi ini? Ya, saya kira saya justru menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Febrio tadi, bahwa semangat ketidakpastian itu harus benar-benar mewarnai RAPBN yang kita susun, gitu kira-kira. Ya, jadi RAPBN kita harus mencerminkan situasi yang memang tidak ideal. Nah, kenapa kok begitu? Karena kalau kita sudah menyadari masalah, artinya solusi itu kan berarti ikutan kemudian. Kalau masalah itu kemudian tidak kita tekankan, maka ya tentu saja solusi yang kita berikan tidak akan sebaik yang kita harapkan. Dan dalam hal ini adalah solusi berupa anggaran pemerintah yang disiapkan, gitu. Tentu saja tujuan kita bukan untuk berdebat di forum ini. Tujuan kita kan tentu saling mengingatkan, gitu, bahwa bagaimana supaya kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Febrio dan juga disampaikan oleh pemerintah secara umum itu benar-benar mewarnai semangat di dalam APBN yang sedang kita susun, RAPBN yang sedang kita susun bersama DPR. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa, dalam Hot Ekonomi. Perbincangan kami semakin menarik, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami.